warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita akan membahas atau bincang-bincang, yaitu ngopi-ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat. Apa itu yang paling dan sangat? Yaitu sesuatu yang paling dekat dari kita adalah apakah anak kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita? Tentu tidak. Yang paling dekat kepada diri kita itu adalah kematian. Ainama yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemana saja kita lari, maut, kematian akan menjumpai kita. Walaupun kita bersembunyi dalam suatu benteng yang sangat kokoh. Kullu nafsin za'iqatil maut. Kita berani hidup, ya berani mati. Karena setiap hidup itu pasti ada kematian. Kita tidak mungkin kita menghindari daripada kematian itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena umur kematian itu adalah lebih lama daripada umur hidup. Berapa lama umur hidup kita? Paling 70 tahun, 85 tahun. Atau taruhlah 110 tahun. Tetapi umur daripada kematian adalah ribuan tahun, bahkan miliaran. Kita nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Belum nanti di akhirat, surga dan neraka. Subhanallah. Kaum muslimin, muslimat, yang paling dekat adalah kematian. Sedangkan yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh itu adalah apakah planet, Andromeda, galaksi, black hole, gugusan bintang, Andromeda. Yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu kita dari mulai lahir, anak-anak, remaja, dewasa, itu tidak mungkin kita akan kembali lagi menjadi anak-anak. Apabila kita terlahir miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau dari anak-anak, remaja, dewasa sampai tua, sampai punya anak, punya cucu, kita masih miskin, itu salah kita. Masa lalu kita, masa remaja kita ngapain saja. Waktu tidak akan berubah kalau kita tidak akan merubahnya untuk menjadi lebih baik. Jadi yang paling jauh itu adalah masa lalu kita. Boleh jadi masa lalu kita suram, penuh dengan kejahatan, kemaksiatan. Tapi yakinlah bahwa masa depan kita ibarat buku yang masa lalu kita itu sudah kita coret-coret belakang buku, tapi buku yang masih di depan itu masih bersih. Lembaran-lembaran buku di depan itu masih bersih. Jadi masih ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jauh adalah masa lalu. Sekarang ada yang paling ringan. Apa tuh yang paling ringan? Apakah kapas? Atau udara? Atau apa? Kertas. Yang paling ringan itu adalah, sahabat muslim, yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Sholat kita anggap enteng, kita anggap gampang. Nanti kalau sudah tua baru kita sholat. Lagi anak-anak, remaja. Nanti aja. Entar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita mulai sholat sudah tua, sholat kita tidak akan sempurna. Karena sudah gemeteran. Suruh sholat kagak mau, suruh jadi makmum kagak mau, suruh jadi imam kagak bisa. Kita maunya sholat di depan imam, masuk kurung batang, yaitu disolatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Batas seseorang dengan kemusyrikan, dengan kekafirannya adalah dengan sengaja meninggalkan sholat. Kaum muslimin, muslimat, masalah sholat adalah bukan masalah ringan. Ini adalah masalah besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa main-main. Tapi kebanyakan umat Islam, kaum muslimin menganggap sholat itu masalah ringan.
menggampangkan untuk kita meninggalkan sholat. Tadi kita bicara yang paling ringan, yaitu ternyata yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Ini ada sesuatu yang paling berat. Apa itu yang paling berat? Yang paling berat itu apakah besi, apakah tembaga, apakah gunung, apakah planet? Yang paling berat, apa yang paling berat? Kapal atau pesawat? Yang paling berat kaum muslimin muslimat di masa berada yaitu adalah amanat. Yang paling berat adalah amanat berupa jabatan. Tapi amanat atau jabatan ini yang sangat berat ini, di mana makhluk Allah yang besar-besar, yaitu langit, bumi, gunung, alam semesta, itu nggak ada yang sanggup menerima beban amanat yang Allah tawarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati. Inna sesungguhnya aku menawarkan amanat ini, tugas dan tanggung jawab ini kepada samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka menolak semuanya. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamala insan, tetapi manusia justru menerima, bahkan berebutan untuk berebut amanat, tanggung jawab untuk menjadi presiden, untuk menjadi gubernur, bupati, RT, RW, kepala desa, dan lain-lain. Justru mereka berebutan. Wahai insan, inau kana zoluman jahula, itu orang yang berebut dengan amanat, dengan jabatan, itu zolim, jahula, dan bodoh menurut Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling berat adalah amanat. Nah, sekarang ada lagi sesuatu yang sangat besar. Apa tuh yang sangat besar? Apakah bumi atau Jupiter atau matahari atau galaksi Andromeda yang sangat besar? Apa itu sesuatu yang sangat besar? Yang besar itu adalah hawa nafsu. Kalau kita sekedar kebutuhan, kita mungkin bisa secukupnya karena sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah keinginan, sudah hawa nafsu, itu tidak ada batasnya. Keinginan kita tidak ada batasnya. Sudah dikasih 1 gunung emas, minta 1 gunung emas lagi. Sudah dikasih 2 gunung emas, pasti minta lagi ke 3 gunung emas. Selagi manusia masih makan nasi, itu keinginan manusia, hawa nafsu terus akan meminta. Jadi sesuatu yang sangat besar adalah hawa nafsu. Selagi kita makan nasi, kita masih terus, keinginan kita tidak berhenti. Tetapi kalau sudah makan tanah, kita sudah mati, disitulah keinginan kita, nafsu kita langsung berhenti. Dan yang terakhir, sahabat muslim di mana saja berada, yang paling besar adalah hawa nafsu. Ada lagi sesuatu yang paling tajam, setajam silet. Apa itu? Lebih tajam daripada silet, yaitu lisan. Jaga lisan kita, jangan menyinggung atau menyakiti atau mengumpat daripada ghibah, membicarakan orang lain. Kalau kita tidak mampu berbicara kebaikan atau berdakwah untuk menasihati orang lain, kalau kita tidak bisa berbicara kebaikan, nggak usah bicara, lebih baik kita berdiam. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan. Katakan sesuatu yang baik.
Auliyasmut, kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu kebaikan, ya lebih baik kita diam. Nggak usah kita banyak berngeluh kesah atau berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya di sosial media. Kalau kita tidak bisa berbicara kebaikan di sosial media, lebih baik kita diam. Subhanallah, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita bisa menjaga hawa nafsu kita bisa menjaga amanat yang dibebankan oleh rakyat dan bangsa Indonesia berupa jabatan ini, kita bisa selamat. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia.